Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, penulis mau bahas dua hal ya. Yaitu soal pembersihan atau gurah valve, dan satunya lagi soal gredek. Oh ya, ini tadi tak riset lagi aja. Eco rating lagi aja. Jadi tadi pagi nambahi lagi nano energizer, dosisnya lebih banyak, sekitar seperempat, dan ya emang kalau habis ditambahi gini terasa lagi sentakan RPM bawahnya meningkat, kerapatan mesin meningkat. Tapi ya itulah, artinya nanti efeknya ini bakal nggak lama juga, efeknya mungkin bakal hilang begitu aditunya sudah habis. Jadi efeknya nggak permanen, efeknya cuma terasa ketika aditifnya masih ada, tapi aditifnya bakal habis. Dan ya meningkatnya tenaga RPM bawah ini nggak banyak, nggak sebanyak satu ya, nggak sampai nyentak banget gitu, enggak, tapi ada jelas meningkatkan. Ini mestinya kalau penulis pakai kebut, pakai gaspol, nantilah penulis coba 0-100. Habis 0-100 nanti pasti hilang lagi efeknya. Jadi enaknya ini sebelum 0-100 anu dulu ya, eco riding dulu. Tapi tadi habis macet, reset lagi. Ya namanya jalan ya, nggak bisa ideal ya. Kendaraan sini juga pelan-pelan ya, jalannya 50 km kurang ya. Mobil belakang tuh pelan banget jalannya, padahal ini 45 gak soalnya Alip sih. Iya, ini penulis itu nganggep kayaknya nano energizer itu cuma cocok jadi pelicin, dan emang pakainya harus overdosis karena cepet habis, dan kalau sudah habis efeknya hilang, mesin jadi kemelodak lagi, kompresi juga nggak tahan sama RPM tinggi, kocok-kocok untuk sepeda motor, kurang tahan sama RPM tinggi. Wah, kok arep hujan, enaknya bahasa apa nih, mau hujan nih. Gredek apa, saya anu dulu aja wis, soal apa ya, backdoor cleaner atau apa ya, maaf penulis lupa, ada yang tanya. Jadi intinya adalah membersihkan throttle body dan valve sekaligus, cuma pakai cos-cosan tok. Ya penulis nggak paham ya itu cara kerjanya gimana, apa debunya nanti ke bawah sama semprotannya gitu ya, dicos debunya luntur masuk ke mesin, ke ruang bakar, ya nggak tahu lagi kan. Soalnya kalau airnya banyak ngumpul dan mesin dalam kondisi mati, begitu dinyalakan ada resiko water hammer. Macet dah. Nah ini membersihkan pakai cairan. Kalau asumsi penulis sih mestinya mesin dalam kondisi menyala, soalnya kalau kondisi mati cairannya mau dibuang kemana gitu loh.
apa busi dibuka, terus mesin dipompa nyok 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 gitu sampai keluar semua cairannya. Walau biasanya cairannya mestinya pakai yang oil base ya, pakai yang larut, bisa kompatibel sama minyak sama bensin, nggak pakai air, mestinya sih gitu. Soal resiko antaranya karbu, throttle body sampai ruang mesin itu rasanya resikonya sedikit ya, kalau ini dilakukan sambil mesin nyala. Kalau mesin mati ya nanti bakal menetap lama. Kalau menetap lama maka lihat dari kompatibilitas apa namanya, kompatibilitas cairannya dengan seal. Karena kan pastinya karetnya pasti kena kan, karetnya seal itu pasti kena. Jadi kan pasti kelewatan itu sealnya valve gitu, baik valve-nya nutup ataupun valve-nya buka. Lagian ini kan tujuannya adalah untuk membersihkan valve. Ya valve-nya pasti harus kena kan. Entah ini harus pakai membuat posisi valve-nya di posisi khusus atau enggak ya kalau mesin mati. Kalau mesin mati mestinya ya harus. Nah, kalau mesin nyala kan enggak, ada cos gitu aja. Terus anggap aja efek samping minim lah karena dilakukan mesin nyala. Sebenarnya ada efeknya atau enggak? Iya, sebenarnya model pembersihan valve, khusus valve, itu mulai muncul ketika mesin direct injeksi mulai muncul. Jadi direct injeksi itu injektornya langsung di dalam silinder, langsung bareng sama busi, dekati busi gitulah, atau di tempat lain. Karena langsung di dalam ruang bakar, maka bagian valve ini nggak kena lagi. Bagian valve di yang motor bukan direct injection, yang injeksinya di throttle body atau yang kendaraan karbu, itu valve itu selalu kena semprotan bensin. Kebanyakan selain merek buatan Pertamina ya, itu punya kemampuan untuk membersihkan kerak di valve, kerak di karbu, kerak di throttle body, kerak di injektor. Seringnya itu bahannya namanya, aduh hujan, ya wes tak stop ya. Ternyata di sini nggak hujan ya. Teruskan lagi. Jadi mesin direct injection itu muncul dengan teknologi menaruh injektornya di dalam ruang bakar, nyemprotnya langsung ke situ. Kalau nggak salah keunggulannya adalah 30% lebih efisien kalau nggak salah ya. Jadi yang pakai direct injection itu keunggulannya adalah irit dan ya kalau misalnya dipakai untuk tenaga ya tenaganya makin bertambah. Jadi namanya injeksi itu ya, semprotannya injektor itu nggak sempurna.
nggak sempurna sedemikian rupa sehingga butiran-butirannya itu nggak bisa benar-benar halus gitu ya. Jadi teknologi spray walau misalnya 12 lubang, 8 lubang, 1 lubang, itu teknologinya masih melewatkan bensin ke lubang kecil. Atomisasinya nggak bisa sebagus misalnya pakai apa sih, elektro apa sing nyepre nggih, elektroporasis tau apa lah, bu lali. Pokoknya airnya apa, kalau misalnya pakai teknik listrik itu nyemburnya itu sampai benar-benar ngepiur gitu ya. Nah, kalau yang di teknologi otomotif enggak. Nah, ini membawa masalah. Jadi bukan karena injektornya itu kurang ya, tapi karena justru kelemahan yang semprotan nggak sempurna ini sebelumnya membantu. Jadi sebelumnya semprotannya nggak sempurna ini membuat bensinnya sempat melumasi valve juga. Jadi sebagian semprotan bensin itu kena valve, terus nempel ke valve, terus jadi embun, jadi apalah ya, yang akhirnya mengurangi efisiensi semprotan bensinnya. Tapi dengan kena valve gitu, maka valve jadi bersih karena kena lumasi bensin. Nggak bisa disamakan dengan apa, mesin direct injection yang valve-nya nggak kena bensin. Valve itu nggak benar-benar bersih. Valve itu kena lumasi juga, jadi biasanya ada olinya. Di mesin normal, di mesin yang bukan direct injection, itu valve kena lumasi sama bensin sama oli. Olinya ini bakal dilunturkan oleh bensin walau mungkin nggak keseluruhan. Bagian yang nggak luntur ini ngisi bensin nggak? Pas ngisi aja. Bagian yang nggak yang kelunturan bensin ini sorry, pokoknya kena oli lah ya. Bagian yang kena oli ini kalau di mobil normal itu bakal jadi kerak karena olinya bakal ya kena panas kan, valve-nya kan panas. Panas ini akan membuat bensinnya jadi mudah kena uap. Kena panas. Olinya itu kena panas. Nah, oli yang dipanas ini bisa jadi sumber kerak. Saat olinya sudah jadi kerak, yang bensinnya ini akan membantu membersihkan juga. Nah, ketika sistem semprotan bahan bakar dipindah ke dalam mesin semua, nggak ada pembersihan dari kerak, nggak ada yang bagian membersihkan valve-nya, sehingga nggak ada lagi sistem apa namanya yang bisa membersihkan kerak di valve ini, kerak yang sumbernya dari oli. Ya tentu kita nggak pakai ekstrim ya, ini terjadi di mesin normal walau valve-nya normal, walau seal valve-nya normal. Walau seal valve-nya normal tetap ada ya oli-oli itu, karena kan namanya juga cylinder head itu ada olinya. Valve itu keluar masuk dari cylinder head itu pasti membawa oli lah. Pasti nggak semua oli itu kesapu oleh seal valve-nya. Jadi mau mesin normal pun itu bisa terjadi kotoran di valve. Nah, ketika bensin sudah nggak lagi mencemprotkan valve,
valve-nya jadi kotor. Nggak ada sistem pembersihannya sama sekali. Nggak ada yang bisa membersihkan. Nah, oleh karena itulah di kendaraan-kendaraan yang sudah pakai direct injection, dia pakai valve, dipakai pembersih. Harus dibersihkan secara khusus. Jadi membersihkan valve itu bagian dari maintenance-nya kendaraan direct injection. Jadi direct injection itu emang unggul di apa namanya, unggul di efisiensi bahan bakar. Tapi ya itu kelemahannya, itu valve-nya itu butuh pembersihan. Dan cara pembersihannya juga macam-macam ya. Kalau nggak salah ada pakai gandum juga atau apa ya, nanti penulis cari. Nah, yang jelas mau nggak mau, kalau kendaraannya direct injection harus butuh pembersihan. Ya, ternyata kan habis dipakai ngebut hilang kan saat efek nano energizernya. Wes tadi anak bawah aja wes jadi nggak nyentak lagi. Jadi emang nggak cocok untuk motor nano energizer kayak gitu. Ya balik lagi lah. Jadi khusus untuk kendaraan yang direct injection, mau nggak mau harus ada pembersihan valve itu. Karena nggak ada sistem lain untuk membersih yang self cleaning itu nggak ada. Jadi harus ya bersihkan. Kalau sistem manualnya ya buka silinder headnya, dibongkar, dibersihkan, di bagian anunya dibersihkan, valve-nya disekur ulang lah mungkin istilahnya ya. Tapi ya wis itu emang kelemahannya sistem direct injeksi. Mau nggak mau harus melakukan itu. Soal efeknya ke throttle body macam-macam gitu, rasanya ya nggak ada bedanya lah ya dengan yang lain-lain. Cuma ya membersihkan aja, mau pakai selain itu pun bisa. Jadi ya itu sebuah dilema sendiri. Kalau motor sih kayaknya nggak ada ya yang direct injection itu. Motor itu kebanyakan ya ya injektornya di throttle body. Ada juga sih pabrikan mobil ya, untuk demi mengatasi ini, mengatasi kotoran di valve ini, nambah injektor di throttle body. Jadi selain yang di ruang mesin, juga yang di throttle body, double. Dan yang di throttle body ini nyalanya cuma ya mungkin sedetik sekali atau gimana lah gitu ya. Jadi nggak sesering yang di ruang bakar. Kalau misalnya yang kendaraan lain-lain yang bensin gini, gimana? Ya
Nggak harus sampai pakai yang dicos di throttle body atau yang sampai kena valve yang dari buka filter dicos gitu ya. Ya namanya semprotan gitu, kemampuannya akan terbatas ya, dibanding dengan yang eh, campur bensin, yang bawaan bensin itu beda lagi. Kalau ingin bersihkan seperti itu, lebih baik dari campuran bensinnya aja. Jadi bensinnya itu dicampuri aditif yang bisa membantu meningkatkan kalau misalnya bensinnya sendiri kemampuannya kurang. Aditif untuk bensin ini banyak sekali, tapi ya jangan model yang minyak atsiri ya, jangan klinos macam-macam sepertinya itu, merah turbo atau macam-macam. Jangan yang seperti itu. Cari yang dari profesional ya, yang punya sifat pelarut kuat. Kata-katanya PEA, atau kalau misalnya nggak PEA yang PBA itu juga bisa. Nah, selain itu ya bisa dicoba juga pakai margarin, itu bisa membantu menghilangkan kerak juga. Kalau bukan di sistem direct injection, lebih baik yang dari bensinnya saja pakai aditif gitu. Karena ya eh, yang singkat-singkat itu kadang efeknya nggak maksimal ya. Harganya juga menurut penulis terlalu tinggi, ada yang sampai 100.000 ya kalau nggak salah. Itu kalau misalnya motor sekalian dah dibongkar, disekur wis. Masa biasanya biaya sampai 100.000, paling ya 80 atau berapa gitu ya, ongkosnya kur valve gitu ya, daripada dikasih semprotan mahal efeknya sedikit, sekalian aja dibongkar. Ya wis lah, gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan lagi.